Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian tips atau trik gimana caranya biar kita semua bisa profit besar di dunia trading, entah itu kripto, saham, dan forex. Nah, di sini banyak juga pertanyaan yang sering ditanyain gimana caranya kita semua ini bisa profit besar ya, karena dari video gue semua itu kebanyakan dengan modal kecil dan untungnya mungkin buat menurut kalian itu nggak seberapa, tapi nggak apa-apa. Nah, gue akan kasih tahu caranya. Ini bisa kalian terapin di kripto atau di forex ya, mau di saham sih apapun selama itu punya asetnya atau tradingnya. Kalian bisa praktekin dimanapun caranya. Yang pertama dari segi modal. Modal itu emang benar-benar apa namanya eh ada pengaruh besar buat kita untung besar atau profit besar ya, karena dia itu mainnya presentasi atau beberapa persen dari diambilnya pas kita open posisi dari modal kita guys. Tapi sebelumnya, kalau kalian untuk pemula yang belum paham tentang trading sama sekali, meskipun udah paham tapi masih kayak kebanyakan minus, jangan diikutin cara ini ya. Jangan diikutin tentang modal. Pakailah tetap konsisten pakai modal kecil, jangan modal yang besar. Karena takutnya nanti kalian bakalan kehilangan atau ruginya semakin besar ya. Yang gue rasain begitu, nanti kalian sampai putus asa, yang nggak mau trading lagi, bla 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 ya kan. Padahal trading itu sebenarnya sih enak-enak aja ketika kalian udah paham banget tentang materinya semuanya. Oke? Yang pertama modal yang tadi gue bilang, modal itu memang mempengaruhi di setiap investasi. Mau kalian bisnis pun ya sangat. Kalian buka bisnis dengan modal A dan B itu beda keuntungannya, beda ceritanya. Seperti yang maaf maaf nih ya, bukan menghina. Eh, Contohnya kalian buka usaha makanan di pinggir jalan sama di restoran, entah itu di mall, itu omsetnya itu per hari beda cerita lagi guys ya, masakan yang di restoran atau di mall sama di jalan. Biasanya omsetnya beda, lebih besar modalnya yang di restoran yang udah punya tempat atau di modal untuk sewa di mall. Ya, keuntungannya juga pasti beda. Dan apalagi kalau dia banyak cabang. Itu beda juga sama di dunia trading juga begitu. Kalau di trading itu mempengaruhi yang pertama modal dan yang kedua time frame. Kalian tahu nggak time frame itu apa? Jadi kalau kalian trading itu nanti gue kasih tahu nih di sini nih ya, atau di sini deh gue kasih tahu di video gue sekilas time frame itu. Time frame itu waktu ketika kita trading membaca arah harga dalam waktu time frame 1 jam, 1 hari. Kalian bisa cek sendiri ya. Gue kalau trading kan kalau forex 1 jam, 4 jam, 1 hari. Kripto juga begitu sama dan lain-lain. Pokoknya aset-aset futures juga sama. Gue juga kayak gitu. Kalau kalian lihat itu yang namanya time frame itu acuan buat ke depan nih. Entah itu dalam waktu 4 jam, 1 hari itu dia mau naik terus apa turun. Kalian bisa lihat dari situ. Nah, time frame itu bisa menentukan loh guys. Jadi gini, kalian open posisi di time frame 1 jam. Di 1 jam, kalian bedain deh. Sama yang 4 jam aja, nggak usah jauh-jauh, 4 jam. Profitnya itu bakalan lebih besar 4 jam. Jadi dan 1 jam itu jangan dijual dulu kalau belum sampai 1 jam. Ini ceritanya ya, tapi jangan diikutin juga ya. Itu tergantung tekniknya. Ada si A nih, si A main di time frame 1 jam. Berarti setiap 1 jam itu dia open posisi. Kalau marketnya bagus ya, dan dia juga akan tutup posisinya ketika sudah sampai 1 jam. Nah, dapat profit dong, pasti profit. Lalu yang si B ini mainnya di 4 jam. Dia open posisi di 4 jam. Setiap 4 jam itu dia lihat dulu time frame-nya 4 jam. Bagus mau naik ke atas atau turun ke bawah, dia open posisi di situ. Dan setelah 4 jam batasannya dia tutup. Nah, presentasi keuntungan atau profit itu beda cerita. Yang 1 jam itu bakal kalah sama yang 4 jam jika kalau ditutupnya sampai maksimal waktu yang udah ditentuin. Ibaratnya kalau kalian mainnya 1 jam yang maunya jual atau tutup di 1 jam, silakan. Sebenarnya sih nggak perlu di 1 jam juga bisa kayak 10 menit, 20 menit kalau udah profit ya udah. Tapi gitu, keuntungannya itu lebih besar di time frame jangka panjang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, buset, itu lebih besar lagi keuntungannya. Dengan modal kecil pun kalian bisa dapat keuntungan jika time frame trading kalian itu lebih panjang atau investasi jangka panjang lah ya. Karena kalau di forex emang banyak banget suka pada bilang enakan trading jangka panjang, trading berbulan-bulan karena keuntungannya itu lebih besar dibandingin kripto. Di kripto juga bisa sebenarnya, cuman riskannya di kripto itu naik turunnya itu parah. Jadi harus hati-hati banget. Itu yang kedua. Ada lagi nggak ya Hen, untuk menentukan keuntungan yang berbeda? Bisa juga, yaitu lebih
open posisi dalam satu hari kalian mau berapa? Ini untuk trading harian ya. Ceritanya kalian mau open posisi setiap sesi itu 3 kali atau 2 kali. Jadi pagi, sore, malam, ya kan? Yang modal kecil nih ya, kalian konsistenin aja dalam 30 hari ya. Itu bakalan lumayan. Jujur aja gue dengan modal 500.000 dulu pernah dapat untung nggak sampai sebulan ya, sekitar jadi 1.500.000 sudah modal, berarti gue untungnya hampir 1 juta rupiah dengan modal 500.000 ya. Itu depositnya. Untuk open posisinya kecil, nggak 500.000 juga ya kan. Samsung yang ada nanti di all in totonya eh, bangkrut kita. Jangan begitu. Ketika kalian deposit sekitar 500.000 1 juta, eh, open posisi lah, jangan all in, tapi beberapa persen dari modal kalian. Itu cara trading sehat. Jadi ada tiga nih berarti ya, ada tiga cara bisa besarin modal kalian. Ya, pertama modal kalian harus besar. Bisa juga modal kecil juga bisa. Kalian paling perbanyak open posisi dalam sebulan atau berapa hari ini. Ya. Dan yang ketiga, time frame-nya jangka panjang. Maksudnya time frame-nya agak lama. Jangan yang kayak 1 jam, 2 jam. Ya kalau bisa sebulan, 1 hari, seminggu, 2 bulan, 3 bulan, itu time frame kayak gitu tuh untungnya profitnya berkali-kali lipat, ratusan kali lipat. Tapi ya semakin time frame-nya semakin panjang gitu biasanya resikonya juga semakin besar. Kalau gua sih begitu. Jadi kalian bisa pilih dari tiga yang tadi gue bilang. Tentukan itu dulu. Balik lagi tapi ke gaya trading kalian. Kalau kalian lebih suka di 1 jam, jangan ngikutin orang yang 4 jam. Jangan ngikutin yang 1 hari. Begitupun sebaliknya yang 1 hari enggak, jangan ngikutin yang 1 jam. Yang sebulan jangan ngikutin di 1 hari. Karena nanti mental kalian atau kepedean kalian tuh ini kan tentang terbiasa. Manusia itu tentang kebiasaan. Kalau gue lebih biasa 1 hari, 1 jam, seminggu ya. Jarang banget sebulan trading. Maksudnya dalam waktu time frame sebulan tuh jarang. Malah nggak pernah sih ya. Nah, beda cerita sama yang main sebulan, 2 bulan, itu beda kalau masuk di 1 jam. Ya bisa profit, tapi mungkin kenyamanannya itu udah beda. Gaya tradingnya pun udah beda yang ditentukan di awal. Jadi nggak usah ngikutin orang, tapi kalian belajar sendiri, temuin gaya trading sendiri. Lalu tadi udah di time frame, ada lagi di modal udah ya, modal tuh kan. Modal udah, time frame udah, dan satu lagi yang berkali-kali open posisi. Nah, open posisi ini jangan ditelan mentah-mentah. Ketika gue bilang berkali-kali, kalian terus open posisi. Enggak juga, guys. Harus ada batasan. Karena gini, selamanya kita trading di ngeliatin market nih. Kalian, gue selalu lihat nih. Gue liatin trading market. Nih, gue liatin. Ternyata market yang gue lihat itu jelek. Dan gue harus cari lagi dong. Nah, kalian harus maksimalin jangan sampai lama-lama di market. Harus berapa jam ya. Pokoknya aduh sejam aja kadang tuh udah pikiran kita tuh udah melayang kemana-mana. Karena kan ngeliatin candle-candle kayak gitu ya kan. Jadi gue harap sih yang masuk akal aja open posisinya dalam sehari berapa ditutup, abis itu kalian refreshing, entah itu buat biar otak kalian juga lebih adem lagi, nanti lanjut trading lagi begitu. Oke. Jadi mungkin cukup sampai sini aja ya, karena juga udah hampir 9 menit juga. Kalau ada pertanyaan bisa DM IG gue Henry GV atau bisa langsung di kolom komentar video ini. Mau belajar juga langsung aja ke playlist YouTube gue, di situ banyak video-video yang udah, kalau kalian ketinggalan nih video gue, kalian bisa cek di playlist YouTube gue. Atau bisa langsung masuk ke grup gue gratis, nanti gue kirim linknya, DM aja IG gue. Dan disclaimer juga, ini bukan ajakan, ini juga bukan harus pasti, harus wajib kalian ikutin. Ini hanya sekedar info kalau cara nyari duit itu nggak harus melulu seperti A, seperti B, seperti C. Karena banyak jalan, banyak pintu yang terbuka kalau kalian tetap mau memanfaatkan peluang atau mencari peluang. Oke? Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.